all, welcome back to our live on Unsu News. I am Bunga Muadah as host, and beside me is Mr. Ibrahim. We will discuss the corruption trends in 2020. Selamat pagi Pak. Pagi. Selamat datang di acara kita. Hari ini saya akan berbincang dengan Bapak terkait situasi tren korupsi 2020 di Sumatera Utara. Sebelumnya boleh diperkenalkan terlebih dahulu kepada pemirsa terkait penelitian yang lembaga Bapak lakukan. Baik, terima kasih sebelumnya telah diberi kesempatan untuk hadir di bincang-bincang Unsu hari ini. Perkenalkan, saya Ibrahim dari Sahdar, sehari-harinya sebagai koordinatornya Badan Pekerja Sahdar. Di tahun ini kebetulan kami telah selesai melakukan penelitian terkait tren korupsi di Sumatera Utara, khususnya di tahun 2020. Tren korupsi ini sebenarnya penelitian yang rutin dilakukan oleh Sahdar setiap tahunnya, dimulai sejak pengadilan tindak pidana korupsi di Pengadilan Negeri Medan itu berdiri. Jadi ini tahun ini kami sudah selesai melakukannya, dan ya kebetulan hari ini saya diundang untuk hadir untuk memaparkan bagaimana hasil penelitian yang kami lakukan. Kemarin kan kita sering melihat kepala daerah yang berasal dari Sumatera Utara ditangkap oleh KPK. Bagaimana hasil penelitian yang dilakukan terkait situasi tren 2020 di Sumatera Utara? Ya, memang setiap tahunnya itu kepala daerah di Sumatera Utara pasti ada satu atau dua orang yang tertangkap. Seperti tahun sebelumnya itu kayak ya Pak Joni Eldin, ya mantan wali kota kita. Kalau terkait situasi tren korupsi sebenarnya di 2020, kasus korupsi yang paling banyak itu sebenarnya korupsi pembangunan infrastruktur, diikuti ada pendidikan, kasus korupsi di bidang pendidikan dan kesehatan, dan ada juga di sektor dana desa. Jadi ini adalah 4 sektor yang paling sering menjadi arena pelaku koruptor di Sumatera Utara. Untuk pelaku yang paling banyak ditemukan siapa Pak? Untuk pelaku ya, kalau pelaku yang kami pantau di persidangan pengadilan itu yang paling sering dijadikan terdakwa oleh APH itu adalah aparatur sipil negara. Kalau kita ngomongnya sih seperti PNS. Nah, ini PNS inilah yang paling sering itu, hampir ada sekitar 60% itu dari keseluruhan terdakwa itu PNS. Kalau dari jabatan, apakah mereka merupakan pejabat tinggi atau pejabat rendah? Kalau dari jabatan sebenarnya rata-rata yang disidangkan itu adalah pegawai-pegawai dengan jabatan yang rendah, seperti misalnya dalam pengadaan barang dan jasa yang dilakukan di dinas-dinas pendidikan, kesehatan, dan dinas PU itu misalnya yang paling sering dibawa itu yang rendah-rendah. Kalau dari modusnya seperti apa Pak? Kalau modus yang paling banyak dilakukan oleh mereka itu markup anggaran ya. Jadi ketika ada anggaran belanja, misalnya anggaran belanjanya 200 dianggarkan, itu nanti lelangnya bisa di markup lebih besar gitu. Jadi itu modus yang paling umum dilakukan. Setelah itu ada penggelapan, baru ada seperti markdown barang. Kalau begitu dari tahun-tahun sebelumnya tidak ada perubahan terkait modus korupsi di Sumatera Utara ya? Kalau ya tidak ada perubahan sih. Tadi Bapak ada menyebutkan tentang korupsi dana desa. Kalau korupsi dana desa itu biasanya dilakukan paling sering oleh siapa Pak? Kalau korupsi dana desa itu umumnya para pelaku itu ya kepala desa. Kita melihat banyak kepala desa di desa-desa seperti desa di Serdang, desa di Padalawas itu jadi terdakwa korupsi untuk tahun 2020. Diikuti ada sekretaris desa dan beberapa perangkat desa lainnya. Kalau tadi kita sudah tahu latar belakang pelaku paling banyak yang melakukan korupsi, bagaimana pandangan Bapak soal kepala daerah kita yang berkali-kali tertangkap oleh KPK karena kasus korupsi? Memang hal itu sangat disayangkan ya sebenarnya, tapi memang itulah harga pasti dari kos politik kita yang sangat tinggi. Kepala daerah yang tertangkap khususnya di Kota Medan juga itu sebenarnya disebabkan oleh harga politik kita yang biaya politik yang sangat besar. Jadi kepala daerah ini setiap kali berkontestasi kan tentu saja mengeluarkan uang tidak sedikit. Nah, inilah yang akhirnya membuat mereka ketika menjabat tuh harus mengumpulkan uang kembali.
Daerah mana di Sumatera Utara di tahun 2020 yang paling banyak terjadi kasus korupsi? Untuk di Sumatera Utara sebenarnya masing-masing daerah kabupaten kota itu menyumbang kasus korupsi. Tapi yang paling banyak di tahun 2020 itu kami data itu Kota Medan nomor 1 dan Kota Binjai nomor 2. Kira-kira Pak, dari hasil penelitian, berapa total kerugian akibat korupsi di tahun 2020? Dari penelitian yang dilakukan sepanjang tahun 2020, kami mendata ada sekitar kerugian 267 miliar. Penyumbang kerugian terbesar itu berasal dari investasi bank kepada salah satu perusahaan investasi gitu. Jadi itu kerugian yang terbesar di tahun ini. Okay, so it can be said that the general incidence of corruption cases decreased throughout 2020. This decline occurred due to the weak eradication of corruption in North Sumatra. Furthermore, this situation was also due to ongoing political situation in 2020. Therefore, in terms of law enforcement performance, which simultaneously experienced election, we conclude the corruption situation is quite high in North Sumatra because of the weak supervision carried out by the government internal supervisory apparatus and the audit institution in budget management. Apart from that, the vulnerability to the effectiveness of the corruption prevention program can be seen from the arrest of the mayor of Medan, Zulmi Eldin, and the head of the Public Works Office of Medan City in the case. Weak supervision can be seen from the corruption cases that occurred in these sectors. There is no sophisticated mode on corruption in 2020 in North Sumatra. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.